Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Ramadian Nur, NPM 2056041004 dari kelas non-reguler. Di sini saya akan menganalisis kebijakan pelanggaran sepeda motor pada Jalan MH Tamrin, Medan Merdeka Barat di DKI Jakarta. Kebijakan pelarangan sepeda motor melintas pada Jalan MH Tamrin, Medan Merdeka Barat di DKI Jakarta. Analisis berdasarkan teori kebijakan publik. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh Kota Jakarta adalah tingginya angka kemacetan yang terjadi di ibu kota negara ini. Kebijakan pelarangan sepeda motor melintas pada Jalan MH Tamrin, Medan Merdeka Barat di DKI Jakarta merupakan salah satu alternatif cara untuk mengurangi tingkat kepadatan kendaraan maupun kemacetan di DKI Jakarta. Namun, kebijakan ini banyak mendapat protes dari pengguna sepeda motor dan akhirnya digugat kebijakan ini ke Mahkamah Agung. Gugatan dua orang yang mengatasnamakan pengendara sepeda motor terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang pembatasan lalu lintas sepeda motor pada akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan nomor 57P/Hum/2017 itu diterbitkan pada 21 November 2017. Dengan ditetapkannya putusan tersebut, maka larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Tamrin, Medan Merdeka Barat resmi dicabut dan sepeda motor dapat kembali melintas di ruas jalan tersebut. Permasalahan kebijakan publik ini sangat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini adalah lingkup pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Larangan sepeda motor untuk melintas pada Jalan MH Tamrin, Medan Merdeka Barat sebenarnya dirasakan sangat efektif dalam mengurangi tingkat kepadatan di ruas jalan tersebut, khususnya pada jam sibuk. Namun, kembali lagi pada aspek sosial di mana pengendara sepeda motor sebagai pihak yang juga membayar pajak merasa didiskriminasikan dengan adanya kebijakan ini. Analisis berdasarkan teori kebijakan publik. Istilah kebijakan publik adalah terjemahan istilah bahasa Inggris public policy. Kata policy diterjemahkan menjadi kebijakan, kata public policy diartikan sebagai sebuah rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan yang diajukan oleh suatu pemerintahan, partai politik, dan lain-lain. Kebijakan publik adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, kelompok sektor swasta, dan individu. Heidenheimer et al. Dalam Parson menyebutkan bahwa suatu kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu persoalan tersebut disusun dan didefinisikan dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Selain itu, kebijakan publik merupakan studi tentang bagaimana, mengapa, dan apa efek dari tindakan aktif dan pasif pemerintah. Analisis kebijakan pelarangan sepeda motor melintas di Jalan MH Tamrin, Medan Merdeka Barat berdasarkan teori kebijakan publik. Berdasarkan teori analisis, berdasarkan teori kebijakan publik, dapat dianalisa bahwa kebijakan larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Tamrin, Medan Merdeka Barat merupakan suatu solusi dari pemerintah dalam rangka merespon isu-isu persoalan menyangkut kemacetan yang terjadi di ibu kota Jakarta, khususnya pada ruas jalan protokol. Dalam hal ini, Jalan MH Tamrin, Medan Merdeka Barat yang merupakan kawasan Ring 1. Tindakan pemerintah tersebut tentunya telah memperhitungkan akibat yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan tersebut. Agenda kebijakan pelarangan bagi sepeda motor untuk melintas di Jalan MH Tamrin, Medan Merdeka Barat apabila dikaitkan dengan teori kebijakan publik telah dilakukan kajian bagaimana, mengapa, dan apa efek dari tindakan aktif dan pasif pemerintah sebagaimana diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kebijakan ini dilakukan melalui pelarangan bagi sepeda motor melintas di Jalan MH Tamrin, Medan Merdeka Barat. Yang kedua, mengapa kebijakan ini dilakukan dalam rangka mengurangi tingkat kemacetan di kawasan Ring 1 dan menurunkan angka kecelakaan khususnya sepeda motor. Yang ketiga, efek tindakan aktif. Terjadinya angka pelanggaran lalu lintas atau penilangan oleh Kepolisian RI terhadap sepeda motor yang tidak menaati aturan ini. Dan yang terakhir, efek tindakan pasif. Kemungkinan akan terjadi penurunan penggunaan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor, dan masyarakat beralih ke transportasi umum. Dengan menggunakan teori kebijakan publik, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Tamrin, Medan Merdeka Barat sebenarnya merupakan suatu hasil pemikiran yang efektif dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta
sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap kondisi lalu lintas di DKI Jakarta. Kebijakan ini merupakan salah satu solusi dalam meminimalisir kemacetan yang terjadi serta mengurangi angka kecelakaan dan dapat disinergikan dengan kebijakan-kebijakan lain yang juga diberlakukan seperti ganjil genap bagi kendaraan roda 4, pelarangan kendaraan dengan 6 sumbu truk, serta sterilisasi jalur busway di wilayah DKI Jakarta, khususnya yang terkait dan diberlakukan pada ruas Jalan MH Tamrin Medan Merdeka Barat. Dengan adanya pencabutan kebijakan tersebut, saya menilai bahwa hal ini merupakan suatu kemunduran dalam sistem pengelolaan lalu lintas di DKI Jakarta. Beberapa analisis menunjukkan bahwa larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Tamrin Medan Merdeka Barat berdampak sangat positif dalam manajemen lalu lintas di DKI Jakarta. Kesimpulannya, secara teori kebijakan publik, kebijakan Jalan MH Tamrin Medan Merdeka Barat sangat ideal diterapkan dan merupakan suatu kebijakan yang secara ilmiah merupakan kebijakan yang implementatif. Permasalahan yang timbul dalam kebijakan ini adalah manfaat dari kebijakan ini tidak terdistribusikan secara merata. Artinya, tidak semua masyarakat yang merasa diuntungkan dengan kebijakan ini, khususnya para pengendara sepeda motor yang merasa sangat dirugikan akibat diterapkannya kebijakan ini. Suatu kebijakan publik idealnya harus mampu memuaskan masyarakat yang terkena dampak dari implementasikannya kebijakan tersebut. Dengan adanya ketidakpuasan dari pengendara sepeda motor, maka kebijakan ini tidak mampu menciptakan sinergi dalam suatu sistem kebijakan, yaitu sinergi antara pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan dengan kebijakan itu sendiri. Dari bentuk analisis kebijakan publik, kebijakan ini mengadopsi analisis kebijakan yang terintegrasi sehingga dengan pencabutan kebijakan ini oleh Mahkamah Agung, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan alternatif kebijakan lainnya, yaitu pemberlakuan jalur khusus motor di Jalan MH Tamrin Medan Merdeka Barat. Permasalahan yang terjadi akibat ketidakpuasan dari pengendara sepeda motor setidaknya dapat dicarikan win-win solution dengan pemberlakuan kebijakan tersebut, di mana sepeda motor masih tetap bisa melintas, namun tidak untuk melintas pada jalur cepat di sepanjang ruas jalan MH Tamrin Medan Merdeka Barat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.